Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan program kami tentang tiket konser 2020 menggunakan BlueJ dan database SQLite 3. Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat program ini adalah software SQLite 3-nya, lalu SQLite JDBC-nya, dan JCalendar ke dalam library BlueJ. Nah, di sini kita sudah menload library-nya ke dalam BlueJ. Setelah itu kita masuk ke CMD-nya. Nah, yang pertama kali itu membuat file yang dibuat di file data D-nya yang bernama databases. Lalu alamat database itu kita koneksikan ke CMD. Kita siapkan CMD-nya untuk membuat database. Karena database udah dibuat, jadi tinggal buka saja database-nya dengan memanggil seperti ini, SQLite 3. Nama database-nya itu konser.db. Nah, di sini kita coding titik dot skema. Nah, di tabel tiket konser ini sudah ada nomor identitas sebagai primary key, nama varchar, jenis tiket sama dengan varchar, harga tiket sama dengan varchar, jumlahnya yaitu integer, total bayarnya varchar, dan tanggal pemesanannya yaitu date. Setelah semua sudah, kita balik lagi ke BlueJ. Nah, sekarang kita membuat koneksi dari BlueJ ke SQLite datanya dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat koneksi data untuk mengoneksikan database yang kita buat tadi ke dalam BlueJ. Di sini kita akan mengoding import Java SQLite. Setelah itu kita membuat public class. Setelahnya kita membuat variabel static connection menjadi count. Selanjutnya kita akan menghubungkan database ke dalam BlueJ-nya. Ketika ada error pada akan dialog message-nya koneksi gagal. Yang pertama kita tentuin dulu drive seperti ini. Variabel count untuk menghubungkan alamat database yang kita buat untuk membuat aplikasinya. Setelah membuat kelas koneksi, selanjutnya kita akan membuat konser. Nah, sebelum melanjutkan ke kelas konser, kita perlu mengimport package yang ada di atas ini. Nah, Java SQL ini berfungsi untuk menghubungkan SQLite dengan BlueJ. Java x.swing.bintang ini untuk menambahkan komponen-komponen seperti frame, label, text file, radio button, dan button. Nah, java.awt.event ini untuk menambahkan aksi pada komponen-komponen tersebut. Nah, com.toString
tutor.calendar.getChooser ini untuk menambahkan inputan pada tanggal. Selanjutnya, dalam deklarasikan komponen-komponen yang ada di Java X-Wing seperti frame, label, text file, tray button, dan button. Selanjutnya, function static menu yang di dalamnya ada function UI dan function aksi yang akan kita buat codingannya nanti. Function UI. Nah, dalam function UI kita hanya mengatur frame dan menambahkan komponen-komponen yang sudah tadi kita deklarasikan. Tentunya frame set size ini untuk mengatur lebar dan tinggi aplikasi yang telah kita buat. Frame.setLocation relative to null ini untuk agar aplikasi yang kita jalankan berada di tengah. Frame.setResizable false ini agar tombol maximize tidak bisa diklik. Frame.setVisible true agar frame yang kita buat nampil. Frame.setLayout null memanggil layout ke frame. Nah, selanjutnya ini hanya menambahkan label ke dalam frame. Nah, di sini setBounds berfungsi untuk mengatur jarak antara horizontal, vertikal, lebar, dan tinggi. Oke. Lanjut ke function aksi. Nah, function aksi ini di dalamnya ada button simpan, button reset, dan button lihat. Button simpan .add action listener. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan aksi ke dalam button simpan. Jadi ketika button simpan ditekan, maka akan muncul atau menjalankan perintah function simpan dan reset. Kemudian btn reset.add action listener. Pada saat button reset diklik, maka akan menjalankan function reset. Selanjutnya btn lihat.add action listener. Nah, jika button lihat dipencet atau ditekan, maka frame dalam konser bernilai false dan menampilkan menu yang ada di kelas database. Function reset. Nah, function reset ini digunakan untuk menghapus dari inputan text field dan radio button. Nah, function simpan. Di dalam function simpan terdapat stcat yang variabel stcat dengan tipe data int. Terus yang nantinya kita gunakan untuk menampung nilai dari harga tiket. String jenis tiket. Nah, variabel jenis tiket mendeklarasikan variabel jenis tiket dengan tipe data string. Jika DM dipilih, maka jenis tiketnya adalah diamond dan harga tiketnya 2.500.000. Jika tidak gold yang dipilih, maka jenis tiketnya adalah gold, harga tiketnya adalah 1.500.000. Jika tidak, jenis tiketnya adalah silver dan harga tiketnya 750.000. Selanjutnya int jumlah. Nah, jumlah di sini untuk mendeklarasikan dengan tipe data int. Int jumlah sama dengan integer.parseInt dalam kurung txt jumlah
.getText. Nah, parse int di sini itu untuk mengkonversikan dari string ke integer. Selanjutnya int total harga sama dengan jumlah kali s tiket. Nah, dalam sini tuh kita memasukkan rumus untuk menghitung dari total harga. java.sql.date date sama dengan neojava.sql.date dalam kurung tanggal .getDate buka kurung tutup kurung .getTime. Nah, fungsi pada Java SQL Date ini untuk menginput tanggal yang tadi kita sudah pilih ke database. Selanjutnya kita masukkan tersebut dalam try and catch. Connection.sound yaitu membuat variabel sound, membuat koneksi baru dengan variabel sound yang sudah tadi kita buat di kelas koneksi. Statement state sama dengan sound.create statement ini berfungsi untuk memanggil perintah-perintah yang ada SQL. Nah, start execute update buka kurung insert into ticket underscore konser value is text teknik get text teksnya nama get text text plus jenis tiket plus s tiket plus ini nih semuanya ini berfungsi untuk agar yang kita input masuk ke database. Nah, jika kita berhasil menginput ke database maka akan muncul pesan data tersimpan. Nah, jika gagal maka akan muncul pesan data gagal tersimpan. Public static void main. Nah, ini berfungsi sebagai main class yang memanggil dari function menu. Oke, setelah kita membuat kelas konser, kemudian kita membuat kelas database yang berisi pertama ada import Java SQL, import Java awt.bintang, import java.awt.event, import java.swing.bintang. Itu sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Dan kemudian ada import Java swing table berfungsi untuk membuat default table. Jadi di kelas database ini kita hanya mendeklarasikan komponen-komponen seperti frame, label, text field, dan button. Di sini ada static database konser dengan nama variabel frame. Terus ada static label ldl. Masukkan nomor identitas dengan nama variabel ldl. Ada static text field dengan nama variabel textdel. Ada static jbutton. Hapus dengan nama variabel btn del. Ada static jbutton tambah dengan nama variabel btn add. Di sini ada static jtable tab sama dengan jtable. Ada static jscrollpen untuk jscrollpen tab. Kemudian kita akan membuat function menu yang di dalam terdapat function UI, table, dan aksi. Terus ada function table yang di dalam terdapat untuk menambahkan table model. Ada tb add column nomor identitas, tb add column nama, tb add column jenis tiket, tb add column harga tiket, tb add column jumlah tiket, tb add column total harga, tb add column tanggal pesanan. Kemudian ada try connection dengan nama variable con. Ada connection con new koneksi get connection. Mendeklarasikan con sebagai koneksi baru. Ada statement state con.get statement untuk memanggil perintah-perintah yang terdapat di SQL. Ada result set rs set execute query select from table konser untuk menampilkan hasil yang ada di table konser, table tiket konser. Ada while rs next
DB add a row new object, rs get string, nomor, rs get string nama, rs get string jenis tiket, rs get string harga tiket, rs get string jumlah, rs get string total bayar, rs get string tanggal pemesanan. Untuk memanggil objek yang ada di database untuk ditampilkan ke tabel. Jika ada kesalahan, maka akan muncul pesan dialog. Seperti di bawah, ada kesalahan. Oke. Kemudian ada function UI. Set size untuk mengatur lebar dan tinggi aplikasi yang kita buat. Ada set location relative to null untuk mengatur program kita supaya di tengah. Ada set resizable false, fungsinya agar program kita tidak bisa dimaksimize. Ada set visible true untuk menampilkan frame, dan selanjutnya kita akan menambahkan komponen-komponen ke dalam frame. Kemudian ada function aksi, ada function aksi, ada btndl, fungsi add action listener, new action listener, fungsinya untuk menambahkan aksi pada btndl. Ada public void action performed, berfungsi untuk jika tombol delete ditekan maka akan menjalankan function delete. Ada button add action listener, berfungsi untuk menambahkan aksi pada btn add. Kemudian ada action performed action event A, berfungsi untuk ketika dijalankan frame menjadi false dan kemudian menampilkan menu pada kelas konser. Kemudian ada function delete, connection new connection get connection, menambahkan variabel dengan nama koneksi con sama dengan new koneksi dot get connection, mendeklarasikan con sebagai koneksi baru. Ada statement stm untuk memanggil perintah-perintah yang ada di SQL. Ada result set rs stm execute query untuk menampilkan hasil yang ada di table tiket konser. Oke. If rs.next stm execute update berfungsi untuk menghapus data yang terdapat di tabel tiket konser sesuai dengan nomor. Jika benar, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Kemudian frame visible dot false, maka framenya akan tidak nampak dan kemudian dialihkan ke menu textdel dot set text sama dengan kosong. Kemudian public static void main sebagai main class yang di dalamnya terdapat function menu. Setelah selesai mengcoding database, kemudian kita coba programnya. Nah, di sini kita coba nomor identitasnya yaitu 023. Namanya itu Chandra dengan jenis tiket diamond. Jumlah beli itu 2. Dengan tanggal pemesanan 29 Desember. Lalu kita simpan. Nah, di sini data sudah berhasil tersimpan. Lalu kita lihat di lihat data. Nah, di sini data sudah masuk ke database. Kemudian untuk menghapusnya yaitu tinggal menuliskan nomor identitasnya. Nah, habis itu hapus.
Di sini data sudah berhasil dihapus. Kalau ingin menambahkan yaitu tekan tambah, lalu mengulangi bagian-bagian tersebut. Itulah program dari kelompok 10 tentang tiket konser 2020. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.